Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sudaryono, SMK 3 Sumberwoso, calon guru penggerak angkatan ke-7. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan tentang Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kesimpulan apa dan penjelasan mengenai pemikiran KHD yang dipelajari di Budur? Kesimpulan saya bahwa tentang penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, yang pertama tentang dasar-dasar pendidikan, yang kedua tentang kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga tentang budi pekerti. Yang pertama saya jelaskan dasar-dasar pendidikan itu disampaikan bahwa dalam menuntun tingkah laku dan pertumbuhan anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa peran pendidik seperti seorang petani. Artinya di sini bahwa anak-anak itu tidak langsung seperti pemikiran pada sebelumnya. Anak-anak diumpamakan seperti kertas kosong yang kemudian bapak dan ibu guru atau seorang pendidik menganggap mempunyai kesimpulan bahwa anak bisa dibentuk sesuai dengan selera guru atau seorang pendidik. Namun sejak ada pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, pemikiran itu tidaklah seperti yang dipahami oleh seorang pendidik selama ini. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa dasar-dasar pendidikan itu artinya bahwa anak sudah memiliki dasar. Bagi anak tersebut diibaratkan anak seperti jagung atau padi. Jadi kesimpulannya bahwa jagung itu bisa menjadi nanti ketika dipanen berkualitas dengan adanya beberapa faktor. Yang pertama dari sisi pengairan, dari panasnya sinar matahari, dari berbagai obat-obatan baik untuk penumbuh subur ataupun pembasmi hama. Nah, kualitas ini semuanya ditentukan oleh seorang pendidik. Jadi pendidik tidak bisa merubah kodrat anak menjadi A atau menjadi B. Jadi yang A tetap menjadi A. Seorang pendidik mampu memberikan bibit-bibit seperti anak tersebut menjadi lebih berkualitas. Kesimpulannya bahwa anak yang A tidak bisa dirubah menjadi B, yang B tidak bisa dirubah menjadi A. Artinya anak tersebut itu seorang pendidik hanya mampu menumbuh kembangkan menjadi seorang siswa atau murid yang memiliki kualitas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya lebih jelas lagi di sini bahwa dasar-dasar pemikiran itu seorang pendidik menuntun anak menuju bibit yang unggul seperti jagung, menuntun seorang murid menjadi lebih berkualitas lagi dengan adanya pendidik. Tidak seperti pada sebelumnya, kertas kosong, anak-anak langsung dibentuk sesuai dengan selera atau paradigma seorang guru. Itu pertanyaan yang bisa kita simpulkan dari penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada yang nomor 2, pertanyaan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam modul ini, dan perubahan apa yang ada dalam dan akan dipraktekkan di sekolah Anda. Hal-hal yang sudah kita lakukan, bahwa ada beberapa hal. Salah satu yang bisa kita sampaikan di sini yaitu perubahan. Nah, ini salah satu contoh hasil kerja siswa yang membentuk siswa itu memiliki sifat wirausaha atau yang disebut dengan siswa atau STW mandiri, sekolah pencetak wirausaha mandiri.
Ini saya sebutkan, walaupun jurusannya STM, tapi mereka punya keahlian di bidang fotografer, ini salah satunya. Kemudian yang berikutnya, ada orang punya usaha di bidang pentol dan jamu. Mungkin sekarang lagi pentol, lagi apa ya, lagi tren ya, kejualan ini ada penghitungannya. Kemudian juga ada di sini bisa kita lihat lagi, yaitu atas nama Sofi. Nah, ini menjual, kita lihat menjual tangkai bunga ya, tangkai bunga ini. Dilihat di Pak Sofi ini. Nah, ini. Nah, bunga. Ini sesuai dengan karakteristik anak. Berikutnya saya contohkan satu lagi. Dari ini adalah anak-anak mempunyai keahlian, yaitu memperbaiki sadel yang rusak. Ini keahlian anak-anak. Nah, ini beberapa usaha. Ini tempat usahanya sekarang. Hasil dari teman-teman guru, usaha tersebut sudah mulai berkembang. Nah, ini usaha. Nah, ini kita sudah berusaha di bidang sekolah pencetak wirausaha. Dari mana ini data? Data ini berangkat dari penerimaan pendaftaran peserta didik baru, dibagi 3, ada yang berminat wirausaha, ada yang berminat masuk ke perguruan tinggi, ada yang berminat untuk bekerja. Bagi yang berminat berwirausaha ditangani langsung oleh unit produksi jasa, dan saya sebagai ketua di bidang unit produksi jasa SMK 3 Bondowoso sejak tahun 2009 sampai sekarang 2019 sampai 2022. Itu yang pertama. Kemudian apalagi yang sudah kita lakukan? Nah, ini salah satu SK unit produksi jasa mulai yang pertama sampai terakhir 2019 sampai sekarang ini. Nah, di sini dijelaskan ini ada struktur, misalkan ini ada SK, misalnya SK UPJ kemudian yang disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini. Berikutnya juga kita lihat setelah kita ada struktur UPJ, ada rencana kerja UPJ ini tahun 2020, tahun 2021 atau 2022-2023 juga ada. Ini salah strukturnya. Di sini apa yang dibahas perubahannya? Satu, struktur itu sudah ada tupoksinya, tugas pokok fungsi dari masing-masing struktur tersebut, dan ini sudah mulai berjalan. Berikutnya di sini kita bisa melihat ada kita bekerja sama dengan beberapa kaprodi. Ini bisa dilihat di YouTube Yes Fadli Channel. Ini bisa dilihat. Ini tanggal 17 Oktober 2019 kita bekerja sama dengan teknik kendaraan ringan dengan kaprodinya Pak Irwan. Anak-anak lagi memperbaiki mobil. Kemudian berikutnya pada tanggal 22 Oktober kita bekerja sama dengan teknik bisnis sepeda motor. Ini tanggal 22 Oktober 2019 hingga 1 Desember 2019. Dan ini sudah ditonton 205 kali, sementara yang ini sudah 351 kali. Berikutnya kerjasama ini juga dengan teknik bodi otomotif. Ini 9 Oktober 2019 dan yang menonton dalam waktu 3 minggu sudah 859 pada saat itu. Kemudian yang di atas ini adalah link YouTube dari siswa-siswi yang sudah yang diketokan dalam gambar tersebut. Ini ada 17 dan ini sudah ada di YouTube semuanya. Mulai dari ternak kambing, fotografer, gorengan, jamu, cilok, sablon, aksesoris, tas, kemudian bengkel mandiri, job, warung nasi, mie ayam, edit foto, cukur rambut, fotografi, kemudian beternak dengan ikan. Ini sudah dijelaskan. Nah, saya jelaskan sedikit. Ini juga kita bekerja sama dengan ini. Nah, ini kita kerjasama pada waktu ada SMK rujukan tentang produk. Nah, kita
kita di sini mengadakan di sini kita mengadakan festival ya. Festival semua produk unggulan di SMK 3 untuk ditampilkan dalam SMK rujukan. Nah, dari festival tersebut produk-produk ini disponsori oleh unit produksi dan jasa dari hasil produk-produk anak tersebut. Ini bisa dilihat kunjungan dari beberapa SMK. Ini bisa dilihat dari berbagai SMK. Ini bisa kita tampilkan. Kemudian juga kita sudah buat banner. Nah, ini salah satunya yang sudah kita laksanakan pada beberapa tahun itu. Berikutnya juga kita tampilkan setelah produk-produknya itu banyak, kemudian kita mengadakan expo. Nah, expo ini kita contohkan. Bukti nyatanya expo ini anak-anak yang bergerak di bidang bisnis sepeda motor. Nah, ini ada. Kemudian ini kita foto bersama kepala sekolah. Kemudian ini yang camp kreatif siswa Indonesia, kebetulan kita nomor 300 peringkat 30-an dari 400 sekolah yang mengikuti camp kreatif siswa Indonesia. Nah, di sini juga. Kemudian saya tampilkan satu lagi. Ini kebetulan kunjungan dari cabang dinas Kabupaten Bondowoso untuk melihat tentang Expo SMK 3 Bondowoso. Expo ini diikuti beberapa kaprodi dan juga diikuti oleh unit produksi jasa. Nah, ini sudah ditampilkan. Ini foto bersama dengan kepala sekolah dan cabang dinas, termasuk saya sebagai ketua PJ. Terima kasih. Ini dilaksanakan pada tahun 2019. Kemudian selain aktif di sini, saya juga mengikuti aktif di kampus STKIP PGRI Situbondo. Kebetulan ini juga saya sebagai ketuanya, kerjasama ini di ketuanya saya sebagai ini, dan kita membentuk anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya sebagai ketua Ikatan Alumni STKIP PGRI Situbondo tahun 2020 sampai 2024. Setelah kita melakukan kerjasama itu, pada bulan sebelumnya kita melakukan kerjasama, tepatnya pada bulan 8 kemarin kita kerjasama ini MOU antara SMK 3 dengan pihak perguruan tinggi. Kita sambungkan bagi yang ingin kuliah ke perguruan tinggi Situbondo, kita bangun studi Situbondo. Bagi yang dibutuhkan dari STKIP dari perguruan tinggi untuk ke SMK 3, misalnya kita butuh tentang entrepreneur, tentang kewirausahaan, atau sekolah membutuhkan tentang pelatihan PTK, pelatihan tindakan kelas, nanti bisa kerjasama dengan STKIP Kabupaten Situbondo, atau nanti penerbitan jurnal juga bisa langsung di kampus STKIP PGRI Situbondo. Jadi kita saling kerjasama, saling membutuhkan. Mudah-mudahan kerjasama yang pada bulan kemarin bisa berjalan dengan lancar. Itu. Kemudian kita sampaikan lagi. Nah, selain itu saya juga aktif sebagai ketua STKIP memberikan beberapa hal, terutama dalam acara PKKMB. Saya selalu memberikan materi dan motivasi kepada siswa-siswi baru yang berkaitan dengan teknopreneur atau kita disebut entrepreneurship STKIP PGRI Situbondo. Motivasi, saya sebagai motivatornya. Ini salah satu siswa 2022 kemarin juga kita aktif di sana. Kemudian saya juga mengikuti calon guru penggerak itu sebenarnya mulai angkatan keempat, cuma tidak lolos. Tapi walaupun tidak lolos, saya tetap mengikuti perkembangan. Ini adalah salah satu peserta JKP 4. Saya juga menimba ilmu yang awalnya gagal JKP 4, tapi akhirnya karena kita selalu berkontribusi dan ikut mengalami kegiatan dari JKP 4 selama 9 bulan itu, bahkan sampai sekarang masih belum selesai ya. Mungkin beberapa minggu ke depan sudah selesai. Saya mengikuti dari awal ya, tapi akhirnya ketika mengikuti kita dapat dapat kesempatan
ternyata angkatan ke-7 hasil dari belajar kita dari CGP 4 kita dipercaya dan kita akhirnya lolos di CGP 7. Ini salah satu kegiatan CGP 4 dan saya langsung mengikuti kegiatan tersebut, dan saya ini kebetulan ada kegiatan dari cabang dinas, saya juga ikut dari CGP 4 ini berkaitan kegiatan-kegiatan CGP 4, dan saya juga sering bukan mendampingi, menemani CGP 4 saat ada pendamping guru praktek, pendamping praktek datang dengan siswa dan guru penggerak, saya juga ikut nimbrung. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari pengajar praktek, bagaimana jawabannya, kita juga mengikuti. Alhamdulillah dari beberapa pengalaman tersebut, sering mendampingi, sering menemani, melihat HP terakhir, kita kesimpulan terakhir lolos di CGP 7 ini. Itu ya. Ini adalah keterangan yang berkaitan pertanyaan yang nomor 2. Ini refleksi dan perubahan yang akan lakukan. Perubahan berikutnya nanti yang kurang bagus berkat bimbingan dari CGP 7 nanti pendidikan guru penggerak ini, yang kurang baik nanti kita perbaiki lagi, yang sudah baik nanti kita tingkatkan lagi. Saya yang pertama tentang SPP mandiri, mungkin ada hal yang kurang baik nanti kita pelajari di sana. Hasil dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, mudah-mudahan berkas-berkas yang kita miliki ini dengan adanya Ki Hajar Dewantara tersebut, dasar-dasar pendidikan manusia itu sebagai kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga budi pekerti, usaha-usaha yang dirancang oleh Unit Produksi dan Jasa SMK 3 Bondowoso beserta teman-teman saya angkatan 7 ada 3 orang dan angkatan keempat 1 orang. Mudah-mudahan kita bersama dan pada akhirnya SMK 3 memiliki siswa-siswi yang berkualitas sesuai dengan karakternya masing-masing, yang berpikiran globalisasi tapi tetap mengedepankan budaya lokal sebagai karakter dari siswa tersebut. Berikutnya yang ketiga, ini yang ditanyakan, ceritakan konstruksi kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara secara konkret, secara sosial budaya. Nah, ini saya jelaskan di sini tentang berkaitan pengajaran ini sudah diterapkan pada bulan 7 kemarin di kelas 10 dan itu sudah berjalan. Dan kebetulan juga selain beberapa pihak yang kompeten menangani di sana, juga dibantu oleh teman calon guru penggerak angkatan keempat ikut berkontribusi di sana dan itu sudah berjalan. Yang namanya masih berjalan sekitar mulai bulan 7, 8, 9, 10, 11, hampir 4 bulan, tentu pelaksanaan tersebut tidak mungkin seperti harapan, masih. Oleh karena itu perlu sekarang dibenahi. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah sudah menerapkan Merdeka Belajar, kemudian didampingi oleh teman kita calon guru penggerak angkatan keempat, Ibu Diana Holida, dan sekarang ada CGP ke-7 3 orang ini yang masih proses pendidikan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang diharapkan dan sesuai dengan pemikiran kerangka pemikiran manajemen kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dari kerangka pemikir pola pikir Ki Hajar Dewantara tersebut bisa diterapkan, bisa kita adopsi dari teman-teman guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK 3 orang, dan nantinya bisa bergabung dengan teman-teman yang lain CGP 4, bisa mendapat kekuatan dan bisa menggali potensi-potensi di SMK 3, baik siswa, siswi semuanya bisa mengikuti pembelajaran, proses pembelajaran yang merdeka belajar, yang mandiri. Itu. Kemudian berikutnya di sini mencerminkan hati. Itu saya kira ini sudah dimulai. Nah, kemudian kalau pembelajaran itu mungkin belum maksimal. Oleh karena itu apa yang belum maksimal kita bisa menyaksikan tadi beberapa hari juga ke sana. Satu, seperti pemimpin Ki Hajar Dewantara yang sangat menarik, yaitu budi pekerti. Nah, budi pekerti ini sampai saat ini masih belum maksimal juga. Mudah-mudahan dengan semangat yang sama di SMK 3 Bondowoso, guru penggerak angkatan 4 yang mendampingi
proses pembelajaran di kelas 10 tersebut semoga sesuai dengan harapan rangka berpikirnya Ki Hajar Dewantara yang mereka mempunyai pola pikir globalisasi, kemudian mereka tetap menghargai budaya-budaya lokal sebagai ke depan mereka lebih bagus lagi, lebih mandiri lagi, lebih berkualitas dan lebih berkarakter dan mempunyai budi pekerti yang baik seperti yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara. Mungkin video ini cukup dari Pak Sudaryono SMK 3 Bondowoso angkatan ke-7. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Sudaryono sebagai calon guru penggerak mengajar di kelas 11 BPIB 1 dan hari ini Jumat tanggal 5 bulan November 2022. Nah, ketika saya mengajar di kelas 11 tersebut, saya komunikasi dengan siswa-siswi di sana dan sebagian ada siswi ada orderan atau pesanan dari Provinsi Aceh. Oleh karena itu saya ingin diskusi semacam mewawancarai saudara Intan. Nah, proses pemesan ini sampai sekarang difasilitasi oleh sekolah guru produktif Bapak David dan saya sebagai guru kreatif kewirausahaan juga mendukung penuh yang awalnya ada di kelas, kemudian saya arahkan karena ada pesanan mereka sekaligus belajar tentang sistem dan pembangunan. Kemudian ini ada kaitannya dengan bisnis dan wirausaha yang ada pesanan dari luar Provinsi Jawa Timur. Maka sekarang saya kemudian awalnya tanya Intan, Intan itu tidak ada di lab, permintaannya di lab dengan membawa temannya 5 orang semuanya. Ini sesuai dengan prinsip atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu anak punya kodrat alam dan kodrat zaman. Ini kodrat zamannya berbeda, walaupun masih kelas 11, tetapi pemesanan tentang ini ada ternyata bahkan dari luar Provinsi Jawa Timur sendiri. Dan pekerjaannya pun saya tanya, itu ternyata nanti kolaborasi. Oleh karena itu saya sekarang mau tanya kepada Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Intan, sekarang nama lengkapnya Intan siapa? Intan Bustami. Iya? Intan Dwi Bustami. Ya, Intan Dwi Bustami. Nah, berikutnya Intan sekarang kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 BPIB 1. di SMK SMK Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Nah, Intan kegiatan hari ini melakukan pemesanan dari Aceh, dari Provinsi Aceh ternyata. Nah, kemudian itu pemesanannya kok bisa langsung pesan ke Intan di sini di SMK 3 Bondowoso. Kira-kira komunikasinya lewat apa? Pertama saya kasih ide itu gambar fondasi. Ya. Itu pertama saya kasih ide gambar fondasi yang dari Eko, dan ternyata saya memiliki ide desain rumah desain Indonesia. Ya. Dan dia komen istri saya. Terus tanya sudah pernah mulai gambar, saya bilang belum pernah. Jadi saya masih kelas 11 dan sebentar lagi mau PKN. Dan ternyata dia langsung ngasih percaya sama saya buat gambar enak dari saya dari Aceh. Terima kasih. Terus selain komunikasi berikutnya apa dari pihak konsumen terhadap Intan sebagai siswa kelas 11 dan sebagainya bagaimana? Kalau dari konsumen sendiri cuma kasih benar-benar dia kasih jalan. Oh ya. Terus berikutnya sudah ada penyampaian dari konsumen tentang
panjang lebar lokasi tanahnya, kemudian permintaan modelnya seperti apa, itu bagaimana? Itu modelnya itu luas tanah sendiri 20 kali 50 dan lahan yang harus dibangun itu 11,5 kali 14. Di situ ada 3 kamar tidur. Yang pertama, kamar tidur utama itu ukuran 5 kali 6 dan 1 kamar mandi di dalam, dan 2 kamar lainnya ukuran 3 kali 4. Terus ada lagi permintaannya dari pihak konsumen? Dari itu? Kamar mandi di luar beda lagi sama ukuran 11,4 kali 15 itu. Ya. Kamar mandi di luar dan ada teras di samping sebelah kanan, kamar itu deret sebelah kiri dan deret sebelah. Selain itu ada lagi permintaan dari desain rumahnya, selain itu tadi dijelaskan. Biaya sebenarnya untuk di pusat saya. Oh ya, berarti pemesanan dari yang disampaikan nanti perintah itu nanti untuk menambah lebih bagus lagi ornamennya atau desainnya ditambah oleh kita sendiri. Ya. Terus dari komunikasi itu yang pertama apa komunikasi lagi yang kedua? Komunikasi kedua, sesudah tulis out itu dan dari pesanan saya dikasih bimbingan buat berubah kayak itu, terus istilahnya saya sekarang begini. Oh, berarti di sana sudah memberikan gambaran tadi, kemudian kita memberikan desainnya, kemudian dikirim ke pihak konsumen ke Aceh, kemudian dari Aceh direvisi lagi atau diminta direvisi lagi dari atas ke atasannya. Oh. Terus sekarang yang hari ini pekerjaannya adalah untuk merevisi hasil dari revisi dari pihak konsumennya. Jadi pihak konsumennya meminta apa dari revisi yang kedua? Itu kurang lebih dibentukkan itu karena saya pertama pakai SketchUp itu Ya. kayak konsumen tuh ini apa gitu itu jadi minta buat ganti gambar pakai AutoCAD karena biar konsumen lebih paham. Berarti itu pintunya sebenarnya sudah ada, cuman dia meminta gambar yang hampir sama ya. Biar mereka tahu bahwa ini adalah pintunya. Oh ya, benar. Jadi benar bukan karena desainnya, cuma pintu gambarnya itu hampir sama dengan yang kenyataannya. Kalau itu dia sipil paham Ya. Berarti belum tahu maksudnya ya, belum tahu. Oh itu bukan desainnya, hanya bentuknya yang diubah seperti yang nyata gitu ya. Selain itu ada lagi komunikasi setelah berikutnya itu belum selesai berarti ya. Yang komunikasi yang kedua minta desain bentuk pintunya ini masih digarap hari ini, masih digarap hari ini. Oke. Hasil komunikasi terakhir seperti itu ya. Itu pemesanannya dari tanggal berapa? Pemesanannya dari tanggal 3 November atau 3 Oktober? 3 November ini ya? Oh ya, ternyata pemesanan dari pihak konsumen Aceh dari Provinsi Aceh itu tanggal 3 November desainnya sudah dikirim, dan setelah dikirim ternyata pihak konsumen itu meminta tentang bentuk pintunya. Bentuk pintunya itu karena belum paham, bukan dari lulusan DPB sama dengan saya, dia meminta bentuk yang lebih detail lagi tentang pintu-pintunya. Dan kemudian hari ini sedang mengerjakan dari permintaan konsumen. Nah, sementara anaknya masih sekolah, masih kelas 11 dan sekarang ini mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Oleh karena itu sebagaimana pembelajaran dari Gajah Dewantara bahwa anak ada kontrak zaman dan kontrak talam. Jadi kontrak talamnya anak punya karakter tersendiri di Kabupaten Bondowoso, tapi karena kontrak zaman dia memiliki jaringan ternyata di tingkat provinsi, antar provinsi itu namanya kontrak zaman. Jadi anak harus mengikuti zaman, termasuk Pak Sudaryono sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 juga mengikuti anak, dan dia meminta tim gabungan ya, dari awalnya 1 mereka mengerjakannya dengan 5 orang dengan intan sendiri. Yang satunya di sini 5 orang, yang selebihnya dia mengerjakan di kelas untuk saling belajar di kelas untuk pembelajaran kreatif kewirausahaan. Nah, berikutnya saya tanyakan, selesai bentuk desainnya yang pintu yang diberikan konsumen, kira-kira selesai kapan ini Pak? Kira-kira nanti selesai. Nanti selesai ya, hari ini selesai ya sudah ya.
Nanti dikirim kira-kira nanti malam atau besok untuk desain pintu yang diminta oleh pihak konsumen. Soalnya nanti malam sudah kesini. Insya Allah nanti malam yang tentang pintu itu belum paham semuanya secara detail. Nanti malam dengan timnya kolaborasi yang disampaikan oleh pihak Jadi Watara, berkolaborasi, bekerja sama. Ini ternyata Bentan berkolaborasi dan bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik dalam waktu kepada pihak konsumen di Aceh. Dan nanti malam akan dikirim lewat IG atau WhatsApp biasa. Nanti sudah punya nomor WhatsAppnya itu. Namanya dari Aceh? Mas Mas Rajo dari Aceh. Mas Rajo itu provinsi Aceh. Nah berikutnya setelah saya tanya, berikutnya yang saya tanyakan, ketika Intan masih kelas 11, kemudian dia minta berteman dengan Ibu, kemudian setelah itu dia membalas, kemudian sudah ada seperti ini dan Intan mungkin ada lagu khawatir guru tidak memberikan izin ya, sudah termasuk guru produktifnya Mas David ya, ternyata dari Mas David dia tidak izin menggunakan lab sekolah ini, kemudian Pak Sudar juga memberikan izin dan Pak Sudar menemani Intan di sini untuk melakukan pemesanan ke Provinsi Aceh, saudara Mas Rejo. Nah, yang saya tanyakan lagi, bagaimana perasaan Intan yang masih kelas 11 desain gambar bangunan desa Ketiga Bondowoso mendapatkan pesanan yang dari luar provinsi, dari Provinsi Aceh, sementara Intan kan dari Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Perasaan Intan sendiri bagaimana? Masa saya senang, karena masih kelas 11, saya bisa mendapatkan pesanan Dari dulu kalau ternyata cita-citanya saya tercapai. karena benar kelas 11 bisa diberi peluang buat juga pesanan. Membuat pesanan kemudian bisa mengerjakan di sekolah. Terima kasih sama guru-guru yang mengajarkan saya buat kerja lagi dan meminta waktu jam pelajaran untuk mengerjakannya. Ya. Mengerjakan pemesanan dari pihak konsumen. Nah, ya, saya memang mengizinkan tadi bersama Pak David, guru produktifnya, untuk kita menemani karena pada guru produktifnya sudah melakukan pelajaran itu, sementara Pak Sudar banyak berkaitan dengan produk kreatifnya yang berkaitan dengan wirausaha. Ini adalah bagian dari bentuk kewirausahaan. Nah, sudah dapat terima kasih juga Intan karena ini milik sekolah. Intan juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pak Sudar sampaikan ke Pak Sudar. Sampaikan juga terima kasih. Kepada sekolah SMA Negeri 3 Bondowoso, saya sangat berterima kasih karena telah memfasilitasi saya dalam membuat data pesanan dari konsumen dari Provinsi Aceh, dari Mas Rejo Provinsi Aceh. Ya, ya. Terima kasih ya, sudah saya sampaikan beberapa wawancara dengan Intan hari ini dan mudah-mudahan Intan ke depan beserta timnya dengan Mas apa lagi nih? Mas Wardi, yang ini Mas Wardi apa? Mas Wardi dari Mas Wardi, ya kamu nama? Dava, nama lengkapnya? Dava, Rinaldi, ya? Naufal Maulana. Yang Masnya, kisahnya? Ya, yang jelas kasih tahu kan. Nah itu, sampaikan nama Ivan. Ya, nah, jangan. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih ya. Katakan semuanya. Katakan. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah tim yang melakukan kerjasama kolaborasi yang difasilitasi oleh sekolah untuk melakukan keterampilan berwirausaha pemesanan desain gambar bangunan kepada Provinsi Mas Rejo dari Provinsi Aceh. Terima kasih. Bersama-sama bilang assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan
siswa SMK 3 Bondowoso jurusan teknik kendaraan ringan. Dari hasil produk tersebut selama 1 minggu menghasilkan yang seperti kita saksikan hari ini. Ini dibagi menjadi 4 kelompok. Dari 4 kelompok membuat 1 produk. Ini dari hasil produk dari anak-anak. Membuat 1 produk. Dari produk ini terbentuk sebuah kerjasama antara sesama siswa atau kelompok dan hasilnya bisa kita lihat pada hari ini. Dan mudah-mudahan dari hasil produk kerjasama ini bisa menghasilkan nanti menjadi wirausaha mandiri yang berguna untuk bagi diri sendiri seorang siswa yang nanti bisa ke depannya menghasilkan sesuatu yang baik, tentu laba yang banyak dan laba yang sukses untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik orang tua nanti ketika anak siswa ketiga berkeluarga. Berikutnya saya sampaikan pembuatan produk ini dengan kerjasama antara sesama siswa dan juga siswi. Ini adalah bentuk pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai kelebihan tersendiri. Di balik jurusan teknik kendaraan ringan, siswa-siswi diajak untuk membuat produk, walaupun produknya itu sederhana, namun siapa tahu nanti ini juga bisa membantu atau mensupport dari kegiatan siswa-siswi ketika lulus yang nantinya bisa mudah-mudahan menjadi wirausaha mandiri di bidang teknik kendaraan ringan dan sambil lalu bisa berwirausaha di bidang proses pendidikan yang nantinya bisa berguna bagi siswa-siswi ke depan ketika kita sudah lulus dari SMK 3 Bondowoso. Selain untuk kekuatan atau paradigma siswa-siswi sendiri mempunyai kekuatan dan kelebihan yang berbeda, tetapi juga siswa di sini diajarkan bagaimana mereka bekerja sama dalam sebuah tim dan menghasilkan produk. Kerjasama itu penting walaupun hasil produknya mungkin sederhana, tetapi kerjasama ini nanti bisa menimbulkan sebuah kekuatan baru yang pada akhirnya menghasilkan kebersamaan. Nah, untuk kerjasama ini sebenarnya yang diinginkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kerjasama itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, terutama ketika kita menjadi siswa-siswi di SMK 3. Berikutnya juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa manusia itu atau seorang manusia atau seorang siswa mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu artinya di sisi yang lain mereka sudah terbentuk, anak-anak ini mempunyai karakter dari daerah masing-masing, dari keluarga masing-masing, dan karakter atau kodrat zaman tersebut memang terbentuk dari alam, terbentuk dengan sendirinya. Namun kita tumbuh kembangkan bagaimana karakter anak-anak ini nanti ke depan mempunyai karakteristik yang bagus, terutama di bidang wirausaha. Bidang wirausaha ini salah satunya yang kita buat produk ini. Kemudian kodrat zaman itu bisa berkaitan dengan teknologi atau era globalisasi sesuai dengan jurusannya. Dan kita berharap teman-teman ini nanti atau siswa-siswi berangkat PKS sesuai dengan jurusannya. Bagi yang teknik kendaraan ringan nanti bisa menjadi wirausaha mandiri di rumah ketika lulus atau bisa bekerja di bengkel resmi. Itu kaitannya dengan kodrat zaman. Kemudian selain mereka punya keunikan tersendiri membuat produk ini, juga kaitannya dengan kodrat zaman, yaitu harus mengikuti perkembangan zaman. Maka seorang siswa juga menuntut profesional di bidangnya. Seperti yang disampaikan tadi, titik poinnya adalah siswa-siswi memiliki jiwa profesional di bidang masing-masing, terutama di teknik kendaraan ringan, yang mereka pada bulan 1 nanti sampai bulan 6 akan berada di bengkel resmi dan di bengkel yang ada di Kota Bondowoso dan sekitar Bondowoso, baik di situ Bondo, Jember maupun di daerah-daerah yang lain. Dan bahkan ada yang akan nanti PKN di Surabaya. Itu yang saya tahu menamkan. Juga saya perlu sampaikan
terakhir yaitu tentang budi pekerti, pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa mereka punya keunikan. Kita bisa membuat produk budidaya atau budaya Bondowoso, yaitu produk yang ada di hadapan kita semuanya. Berikutnya yang berkaitan dengan globalisasi, anak-anak dididik terutama nanti, yaitu berkaitan dengan di era globalisasi, mereka harus meningkatkan kompetensi di sekolah dan nanti akan meningkatkan kompetensi di praktek kerja lapangan. Dan yang kami sampaikan di sini bukan yang terakhir, yaitu tentang budi pekerti. Dari budaya lokal kita angkat produk ini, kemudian di era globalisasi di teknik kendaraan ringan, kemudian yang berkaitan dengan budi pekerti, selain mereka punya daya saing di tingkat nasional juga di tingkat lokal, berikutnya anak-anak diharapkan mempunyai pemikiran seperti Ki Hajar Dewantara, yaitu sifat budi pekerti. Sifat budi pekerti itu sudah ditanamkan bahwa sepandai-pandainya orang, sepandai-pandainya siswa, pada akhirnya nanti bisa dilihat dari budi pekerti. Dengan punya keterampilan melakukan budaya daerah di Bondowoso, kemudian mereka bisa bersaing di era globalisasi. Yang terakhir, kita harapkan nanti siswa-siswi kita di sini memiliki budi pekerti yang baik atau akhlak yang baik, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.